Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Haleluya. Kita percaya, sekalipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita kemenangan dan perlindungannya supaya kita tetap sehat dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, Bapa kami yang di surga, Tuhan kami ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Untuk kasih setiamu dan rahmatmu Tuhan yang tidak berkesudahan Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Sekalipun kami beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasamu, kasihmu Tuhan, mujizatmu itu nyata ya Bapa. Tuhan biarlah kau yang beracara Tuhan di ibadah kami ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Pada setiap kami Tuhan boleh memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami buka ibadah kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom semua jemaat yang terkasih. Kita senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan, ada pengharapan. Amin. Firman terangi jalan, perintah iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Yang kami tahu Tuhan, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena sungguh Kau adalah penyelamat kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, hati kami, hidup kami, hanya bagi Engkau saja. Amin.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, terlebih kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan jawaban bagi jemaat-Mu ya Bapa. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, dan berikan kami juga Tuhan telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik Tuhan. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan tentang be a winner. Apa sih be a winner? Oke, sebelumnya kita akan buka dulu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing ya, dimanapun saudara berada. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Oke. Saya akan bacakan mulai dari ayat 24 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kalau kita baca dari pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini, di mana Rasul Paulus memandang kehidupan ini adalah sebuah pertandingan, saudara. Ya, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita mendengar bahwa Indonesia mendapat medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Grecia Poli dan Apriani Rahayu, saudara. Di mana prestasi itu membanggakan buat bangsa Indonesia. Saudara, kenapa hidup ini Paulus katakan sebuah pertandingan? Di terjemahan yang lain dikatakan hidup ini adalah sebuah peperangan, saudara. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, maka ada harus yang dimenangkan, ada harus yang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya kita jangan kalah, saudara. Ya, pandangan inilah yang membuat Rasul Paulus optimis di dalam kehidupannya, saudara. Ya, seseorang yang memandang kehidupan ini adalah pertandingan, ia akan sekuat tenaga untuk mengusahakan keberhasilannya itu. Ada amin, saudara? Jadi kemenangan dalam perlombaan bukan karena nasib baik, bukan karena untung-untungan. Oleh karena itu, perjuangan apa yang kita lakukan saat ini, kerja keras apa yang kita berikan untuk kehidupan kita. Di masa-masa COVID-19 ini, di masa pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita menjadi seorang pemenang? Kita akan buka dulu apa sih arti pemenang ya. Jadi arti pemenang menurut Kamus Bahasa Indonesia di sana dikatakan bahwa seorang yang dapat mengalahkan musuh, saingan, lawan gitu ya. Lalu arti yang berikutnya adalah seorang yang meraih hasil karena dapat mengalahkan lawan. Kalau kita melihat dalam suatu pertandingan, dalam suatu perlombaan, maka ada yang kalah, ada yang menang, saudara.
Ternyata untuk menjadi seorang pemenang itu nggak mudah, saudara. Untuk menjadi seorang juara itu nggak mudah. Karena apa, saudara? Seorang pemenang lahir dari sebuah proses yang panjang. Seorang pemenang harus berlatih dan berlatih. Seorang juara yang terbaik dalam bidangnya, saudara, berusaha bagaimana cara untuk mengalahkan lawannya, saudara. Ada seorang yang bernama Floyd, dikatakan seperti ini, saudara. Seorang juara sejati akan berjuang apapun kondisinya. Luar biasa, saudara. Lalu dikatakan ada seorang yang bernama Harvey Mackay, dikatakan bahwa untuk menjadi seorang juara, Anda harus belajar mengatasi stres dan tekanan. Jadi benar-benar untuk menjadi seorang juara, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus bisa mengatasi masalah, saudara. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam mengalami stres, saudara. Sekalipun mungkin saat ini pergumulan banyak gitu. Kita harus berjuang. Karena apa? Kita dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, ketika saya mempersiapkan ini saya diingatkan oleh seorang legenda bulu tangkis Indonesia yang bernama Susi Susanti, saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar, bahkan pernah menyaksikan bagaimana pertandingan Susi Susanti, saudara. Ya, pertandingan bulu tangkis, saudara. Ada satu film di sini dikisahkan bahwa kisah biografi Susi Susanti yaitu Love All, saudara. Di sana dikatakan film garapan Simpu ini mengangkat kisah nyata dari legenda pebulu tangkis Indonesia, saudara. Nah, saudara, apa sih yang menarik dari film ini gitu ya? Film ini mengangkat cerita Susi pada waktu masih umur 14 tahun, dia itu sudah cinta bulu tangkis, saudara. Bahkan sampai dia beranjak remaja dan dewasa gitu ya, banyak yang dia menangkan, saudara. Bahkan menjadi kebanggaan nasional dan dunia, saudara. Nah, di film ini diceritakan bagaimana perjuangan Susi ketika dia berada di Tasikmalaya, saudara. Waktu itu di awal cerita diceritakan ada sebuah pertandingan di mana di situ ada, ya kalau kita 17 Agustus itu ya, ada pertandingan bola, ada pertandingan bulu tangkis, ada pertandingan nyanyi, berbagai macam pertandingan, pertandingan kerupuk gitu ya, makan kerupuk gitu ya, cepat-cepat ya, balap karung gitu ya. Lalu waktu itu kostum Susi itu sedang memakai baju balet, saudara. Dia ingin menari. Tapi ketika dia sedang mendengar bahwa kakaknya bermain bulu tangkis dan kalah gitu ya, dia meninggalkan panggung, saudara. Lalu dia menuju ke arena bulu tangkis dan bermain bulu tangkis, saudara. Ketika saya melihat itu, oh ternyata luar biasa itu ya. Seorang Susi Susanti, bagaimana dia bekerja keras, berlatih keras tuh ya, di klubnya tuh Jaya Raya, hingga berhasil di pelatihan nasional, saudara. Bagaimana Susi ini bisa menunjukkan kepada negaranya, bahkan kepada dunia, kepahlawanannya. Buat seseorang itu, kepahlawan seseorang itu tidak ukur dari tingginya kesuksesan seseorang, saudara. Tapi bagaimana pengorbanan dia gitu ya. Susi Susanti pada saat itu dikatakan bahwa dia tuh kaum minoritas, saudara. Di mana bangsa ini ketika itu sedang mengalami krisis, bahkan keturunan Tionghoa itu boleh dibilang tuh ya dikucilkan, orang sentimen itu ya. Pada saat itu sikap rasial dari masyarakat ada diskriminatif gitu ya. Tapi sebagai seorang atlet dia memiliki mental yang luar biasa, saudara. Sekalipun dia keturunan Tionghoa, saudara, tapi dia boleh menunjukkan sikap kepahlawanannya dia, saudara. Inilah yang harus kita tiru dari seorang Susi Susanti, saudara. Bahwa tantangan, tekanan, rasialisme, diskriminatif tidak membuat dia lemah. Tapi dia terus berjuang dan berlatih keras sehingga ia menjadi juara dalam bulu tangkis, saudara.
Saudara, dari kisah ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang pemenang dilahirkan, tapi seorang juara itu diciptakan dari suatu proses yang panjang. Ada amin saudara? Ya saudara. Jadi seorang pemenang itu bukan hanya sekedar mengalahkan lawan saudara. Tapi seorang pemenang juga adalah seorang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Karena musuh yang terbesar itu bukan orang lain saudara. Bagaimana mengalahkan diri sendiri? Bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita? Bagaimana kita mengalahkan kemalasan kita? Ketika kita berhasil melawan kedagingan kita, ketika kita berhasil melawan kemalasan kita, disitulah kita menjadi seorang pemenang. Disitulah kita menjadi seorang juara. Disitulah kita menjadi seorang champion saudara. Jadi saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari saudara, saya mengajak kita untuk kita menjadi seorang pemenang saudara. Mungkin saat ini situasi tidak mendukung saudara. Mungkin saat ini dagang sedang sepi. Mungkin perekonomian saudara sedang tidak baik. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami sesuatu yang mungkin pergumulannya sangat berat. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, jadilah seorang pemenang kehidupan. Amin. Pada saat hari ini saya akan bagikan 3 kunci untuk menjadi pemenang. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan adalah seorang pemenang di dalam pertandingan iman yang sanggup mengatasi situasi dan kondisi apapun. Ya. Apa sih 3 kunci itu? Yang pertama, untuk kita menjadi seorang pemenang, maka yang pertama itu kita harus mempunyai pikiran yang positif. Katakan pikiran yang positif, pikiran yang optimis, amin. Jadi seorang pemenang adalah seorang yang mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang optimis, apapun keadaannya saudara. Ya selalu melihat kesempatan dalam kesulitan saudara. Ya bisa selalu siap menghadapi lawannya apapun keadaannya. Ada amin saudara? Apa saudara yang saat ini sedang saudara alami? Apa yang saat ini saudara terjadi dalam hidup saudara? Kalau saudara mau jadi seorang pemenang, maka saudara harus siap menghadapinya. Situasi apapun saudara. Seorang bernama Joyce Meyer saudara. Di dalam bukunya yang berjudul Pikiran adalah Medan Peperangan saudara. Jadi dalam pikiran kita itu berkecamuk ya saudara. Waduh banyak pikiran saudara. Berkecamuk saudara. Entah mikirin apa gitu ya. Di dalam pikiran itu ada banyak pikiran yang kita pikirkan saudara. Nah saudara, Allah itu ingin yang terbaik buat hidup kita. Allah itu merencanakan yang terbaik buat hidup kita. Tapi seringkali pikiran kita tuh terganggu saudara. Oleh siapa? Oleh iblis saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes 10 ayat 10 di situ dikatakan bahwa iblis itu mencuri dan membinasakan. Tapi Tuhan itu memberi hidup yang berkelimpahan saudara. Nah, iblis itu ingin mengalahkan umat Tuhan dengan cara apa? Dengan tipu dayanya yang dirancang dengan licik saudara. Nah salah satunya saudara, apa sih serangan iblis hari-hari ini saudara? Mungkin ketakutan. Apa yang saudara sedang takutkan saat ini? Mungkin ada kebimbangan. Mungkin ada kekhawatiran. Itulah yang iblis tanamkan dalam diri kita. Dalam pikiran kita saudara. Oleh karena itu saudara, pada hari ini kita belajar saudara. Kita untuk berpikir positif. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang stres saudara. Banyak orang yang pusing. Banyak orang yang merasa lemah. Banyak orang yang merasa tidak berdaya. Bahkan banyak orang yang mungkin putus asa. Kembali kita belajar dari para atlet saudara. Bagaimana mereka menjadi juara. Bagaimana mereka mendapatkan piala. Secara rohani. Mungkin kita tidak berlari. Kita tidak main bulu tangkis.
Kita tidak bertinju, tapi kita masuk dalam pertandingan iman. Nah ini saudara. Jadi ada sesuatu yang kita harapkan ketika kita hidup di dunia ini. Artinya kita bertanding, kita berperang. Untuk mendapatkan apa saudara? Mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Firman Tuhan katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat yang di udara, saudara. Saudara bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 12 itu ya. Bahkan Yesus sendiri menyebut iblis itu bapa segala pendusta, saudara. Karena apa? Karena apa yang iblis tabur dalam pikiran kita, beritahukan kepada kita sesuatu yang gak benar, saudara. Iblis menyerang pikiran kita dengan kekhawatiran. Iblis menyerang pikiran kita dengan kebimbangan. Iblis menyerang pikiran kita dengan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Itu yang iblis tanamkan, saudara. Iblis dengan setiap tipu dayanya yang licik, saudara, dikatakan berusaha mendirikan benteng-benteng yang membelenggu pikiran kita. Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa, saudara? Setiap tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran kita mau benar, pikiran kita mau bersih, saudara, kita taruh pikiran Kristus, saudara, dalam pikiran kita. Seorang pemenang adalah seorang yang punya pikiran yang positif. Sekalipun situasi tidak mendukung, sekalipun pergumulan banyak, sekalipun saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin ada di antara kita yang mendengarkan kebenaran firman ini sedang mengalami COVID-19, saudara, tanamkan pikiran yang positif. Ketika masalah datang silih berganti, tanamkan pikiran yang positif. Kita dibaharui dengan firman-Nya. Ketika ada iblis menyerang dengan pikiran yang negatif, kita gunakan senjata Allah. Ketika mungkin saat ini saudara sedang lemah, mari kita naikkan pujian, penyembahan, sehingga kita bisa mengubah atmosfer negatif menjadi atmosfer surgawi. Karena kita menanamkan pikiran yang positif dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, apa sih contoh-contoh kata-kata yang positif gitu ya? Mungkin saudara bertanya, apa sih contoh-contoh kata-kata yang positif? Saudara, seringkali motivator menggunakan kata-kata yang seperti ini. Saya bisa gitu ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya menang. Bapak Ibu Saudara boleh mungkin di rumah sambil lihat kiri kanan tuh ya. Mungkin ada ayahnya, ada ibunya, ada kakak adiknya gitu ya. Saya bisa. Saya sehat. Saya bahagia. Saya menang. Itu kata-kata yang positif, saudara. Nah, kalau kita sering mengatakan kata-kata yang positif, maka tindakan kita pun menjadi positif, saudara. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan di mana diceritakan tuh ya, tentang 12 pengintai itu ya. Ya, kisah 12 pengintai ini ya, di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 gitu ya. Saudara bisa baca di rumah gitu ya. Bahwa janji Tuhan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, saudara. Itu janji Tuhan buat bangsa Israel gitu ya. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Ada satu perbedaan, saudara. Orang yang punya pikiran positif dan pikiran yang negatif. 10 pengintai ketika mengintai tanah Kanaan, apa yang mereka kabarkan? Mereka mengabarkan kabar yang buruk, saudara.
ketika melihat bangsa Kanaan. Wah, bangsa yang kuat itu katanya. Ketika mereka melihat bangsa Kanaan, wah itu meraksasa gitu ya. Mereka merasa dirinya kecil, mereka merasa dirinya lemah. Bahkan mereka ketakutan karena mendengar, bahkan mungkin melihat bahwa bangsa Kanaan itu adalah raksasa yang suka memakan manusia, saudara. Kanibal, saudara. Lalu 10 pengintai ini mengatakan bahwa mereka itu belalang gitu ya. Kecil. Tak berdaya. Itu kata-kata yang negatif, saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka tawar hati, saudara. Berbeda, saudara, dengan 2 pengintai Yosua dan Kaleb, saudara. Mereka sama melihat, cara pandang mereka melihat hal yang sama. Tapi karena dia punya pikiran yang positif, saudara. Pikiran yang optimis, saudara. Mereka mengabarkan hal yang baik, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka memandang Tuhan lebih besar daripada raksasa. Ada amin, saudara? Jadi Tuhan itu lebih besar dari raksasa yang ada di Kanaan. Mereka percaya ketika bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Ada amin, saudara? Jadi apapun masalah saudara saat ini mungkin kelihatannya besar. Asalkan bersama dengan Tuhan, saudara pasti menang. Sehingga apa yang dilaporkan Yosua dan Kaleb, mereka mengabarkan kabar baik. Tuhan kita lebih besar dari orang Kanaan itu, dari raksasa itu, dari masalah itu, dari pergumulan itu, dari kesulitan itu. Tuhan kita lebih besar. Itulah saudara perkataan yang positif, saudara. Saudara, kalau saudara baca dalam Filipi 4 ayat 8, saya akan bacakan buat saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu yang firman Tuhan ajarkan, saudara. Pikiran yang positif akan menghasilkan perkataan yang positif dan tindakan positif. Saya ulangi, saudara. Pikiran yang positif akan menghasilkan perkataan yang positif dan tindakan yang positif. Tapi saudara, kalau pikiran kita negatif, saudara, maka perkataan pun kita pun negatif. Tindakan kita pun negatif, saudara. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb bagaimana mereka berpikir positif, berkata positif, bertindak positif. Tuhan lebih besar dari semuanya. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita untuk menjadi pemenang? Yaitu kita harus memiliki tujuan hidup. Katakan kiri kananmu, tujuan hidup. Jadi seorang pemenang itu harus memiliki tujuan hidup, saudara. Sebelumnya kita akan baca dulu dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Ya. Saudara bisa baca di rumah. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang ajaib. Jadi tujuan seorang atlet, saudara, mereka berlatih dan berlatih untuk menjadi pemenang, untuk mendapat piala, untuk mendapatkan mahkota. Tapi berbeda dengan kita. Kita sedang menghadapi pertandingan iman. Mereka sedang menghadapi pertandingan dan mendapatkan sesuatu yang fana. Tapi kita bertanding secara iman, mendapatkan suatu hal yang kekal, saudara.
Jadi kita harus punya tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Saudara. Tujuan berbicara apa saudara? Tujuan berbicara apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini saudara, sesuai dengan agendanya Tuhan. Orang yang punya tujuan saudara, dia tidak hidup asal-asalan. Tapi dia punya sesuatu untuk dia kejar, untuk dia raih. Ada satu target. Dia ingin menang. Dan ingin mendapatkan sesuatu. Saya katakan bahwa setiap tujuan orang itu berbeda-beda saudara. Tergantung dari panggilan hidupnya saudara. Jadi tidak semua orang Tuhan panggil untuk jadi pendeta. Tidak semua orang Tuhan panggil untuk menjadi musisi barangkali. Tapi setiap orang dipanggil oleh Tuhan. Untuk suatu prosesi tertentu mungkin. Dan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara. Ya kalau kita melihat saudara. Di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka tuh dipanggil dan memiliki tujuan hidup saudara. Sekalipun tujuan hidup seseorang berbeda-beda. Tapi Tuhan tahu. Mereka tuh dipanggil untuk apa saudara. Contohnya Daud saudara. Bagaimana Daud dipanggil untuk menjadi Raja Israel. Itu panggilan Daud saudara. Musa dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir saudara. Lalu siapa lagi saudara? Nuh dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera. Menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan hewan-hewan yang ada saudara. Itu Nuh saudara. Yusuf dipanggil untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang saat itu terancam bahaya kelaparan. Jadi setiap orang punya tujuan dalam hidupnya. Tergantung apa yang Tuhan agendakan dalam hidupnya saudara. Ya sama dengan kita saudara. Apa sih tujuan hidup kita saudara? Kalau kita belum tahu, kalau kita saat ini sedang mencari, maka kita harus datang pada Tuhan. Apa sih Tuhan maumu dalam hidupan kami Tuhan? Apa sih Tuhan panggilanmu dalam hidup saya Tuhan? Nah saudara, Rick Warren seorang penulis, seorang pendeta juga, dia menulis sebuah buku Driven Purpose Life saudara. Di sana dikatakan bahwa ada 5 tujuan Allah menciptakan manusia saudara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu untuk bersekutu dengan Allah. Lalu Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi serupa dengan Allah. Yang keempat dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk melayani Allah. Sudahkah saudara melayani Tuhan pada saat hari ini? Ketika saudara belum, berarti saudara belum mencapai apa yang namanya tujuan Allah. Dan yang terakhir tuh saudara, bahwa manusia diciptakan untuk pelayanan misi. Artinya apa saudara? Saudara dan saya, Tuhan ciptakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Mungkin teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Itu adalah tujuan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kehidupan kita, saudara. Ya, suatu kali saudara, ada seorang guru sekolah minggu tanya sama anak-anak sekolah minggu gitu ya. Ya mungkin saudara, apa sih pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi guru sekolah minggu ini nanya sama anak-anak sekolah minggu gitu ya. Mereka bertanya, untuk apa sih Yesus datang ke dunia? Wah, semua menjawab saudara. A, B, C, D gitu ya. Tapi ada satu anak yang menjawab, Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi tukang kayu. Wah, semua pada ketawa saudara. Wah, kamu mau jawabannya salah gitu ya. Wah, masa Yesus datang untuk menjadi tukang kayu gitu ya.
wah gitu ya. Pada riuh gitu ya, kelas itu ya. Jujur saudara. Lalu si ibu sekolah itu jawab, memang saudara, Yesus itu datang ke dunia itu separuh hidupnya gitu ya. Menjadi tukang kayu. 30 tahun hidupnya habis untuk menjadi seorang tukang kayu. Tapi di samping itu ada tujuan yang mulia saudara. 3 tahun, kurang lebih 3 tahun lebih ya, 3 tahun setengah gitu ya. Ada satu panggilan yang mulia, ada satu panggilan yang agung. Bahkan itu sudah direncanakan dari ribuan tahun yang lalu gitu ya. Bahwa Yesus datang untuk menebus umat manusia saudara. Dengan kata lain apa? Ada satu tujuan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menjadi tumbal. Untuk menebus dosa manusia. Untuk membebaskan manusia dari hukuman yang kekal. Itulah saudara. Tujuan hidup yang harus Yesus hadapi. Tujuan hidup yang harus Yesus jalani saudara. Artinya apa saudara? Panggilan yang mengerikan itu. Panggilan yang tragis itu saudara. Harus Tuhan emban. Seperti saya bilang tadi. Panggilan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Tujuan hidup seorang itu berbeda-beda. Tergantung dari agendanya Tuhan. Dan Yesus dipanggil untuk disalib. Dan hanya Yesus yang bisa memenuhi panggilan itu saudara. Ya, tadi yang pertama untuk menjadi pemenang, kita harus punya pikiran yang positif. Lalu yang kedua, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus punya tujuan hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, seorang pemenang tidak mudah menyerah. Katakan tidak mudah menyerah saudara. Ada satu quote katakan seperti ini saudara. Seorang pemenang bukanlah orang yang gak pernah gagal atau kalah. Tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak mudah menyerah. Saya ulangi saudara. Seorang pemenang bukanlah orang yang gak pernah gagal atau kalah. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak mudah menyerah saudara. Ada satu teladan dari Rasul Paulus saudara. Apa sih teladan Paulus itu saudara? Paulus itu tidak mudah menyerah dalam memberitakan Injil saudara. Saudara bisa baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Ya mari kita buka kembali firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 9. Kita belajar saudara dari Rasul Paulus. Apa sih yang berharga dalam hidupnya gitu ya. Di sini dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit saudara. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa saudara. Inilah yang Paulus ajarkan kepada setiap kita. Dia katakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Memang tidak mudah. Sulit memang sulit saudara. Berat memang berat. Bahkan mungkin tekanan secara mental luar biasa saudara. Tapi inilah pertandingan yang harus kita hadapi. Yaitu pertandingan iman saudara. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Ketika hidupnya mengalami situasi yang sulit saudara. Tekanan mental yang luar biasa. Dia tidak menyerah. Semangatnya tetap tinggi ketika memberitakan Injil saudara. Dia melayani Tuhan dengan berapi-api. Saudara bisa bayangkan ketika dia memberitakan Injil berkali-kali dia dianiaya. Ketika memberitakan Injil dia disiksa, dirajam, dipukul. Bahkan dipangut ular saudara. Bahkan pernah mengalami kapalnya karam saudara. Tapi apa yang Paulus lakukan saudara? Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah gentar dan tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan, saudara. Hari-hari ini, saudara, apa yang sedang saudara alami? Memang sulit, saudara.
memang berat. Tapi kita belajar pada Paulus. Dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau aku hidup, maka aku hidup harus memberi buah. Melayani. Melayani siapa saudara? Melayani Tuhan. Itulah panggilan hidupnya. Ketika melayani Tuhan saudara, dia tidak hitung-hitungan. Bahkan dia berprofesi sebagai tukang kemah gitu ya. Dia memberikan uangnya gitu ya, tenaganya, kehidupannya untuk dikorbankan pada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang luar biasa saudara. Jadi memang saudara, hidup ini adalah suatu pertandingan. Oleh karena itu saudara, kita harus optimis sampai akhir hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan seperti ini saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah melihara iman saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Inilah saudara yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu Tuhan panggil kita kapan. Kita tidak tahu apakah ketika saudara saat ini sehat, besok saudara sakit dan saudara meninggal, kita nggak tahu. Tapi yang terpenting saudara, bertandinglah dan menangkanlah pertandingan itu sampai akhir hidup kita. Apapun yang saat ini kita alami, apapun saat ini yang kita mungkin pergumulkan, beban yang banyak saudara, kita hadapi bersama Yesus, kita pasti menang. Jadi seorang pemenang ketika menghadapi kekalahan, ketika menghadapi kegagalan, mereka gak berhenti saudara. Mereka gak menyerah. Ketika mereka menghadapi kegagalan, ketika mereka menghadapi kekalahan, mereka menganggap kegagalan, kekalahan, bahkan mungkin keterpurukan, kebangkrutan saudara, sebagai sebuah proses pembelajaran. Seorang pemenang tidak mudah nyerah. Ia akan terus bangkit saudara. Karena tahu Tuhan bersama dengan kita saudara. Ada satu contoh yang luar biasa saudara. Dari seorang yang bernama Thomas Alva Edison saudara. 1000 kali mengalami kegagalan dalam menciptakan bola lampu. Tapi terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Apa yang saat ini kegagalan yang saudara alami? Apa yang saat ini kekalahan yang saudara alami? Apa yang saat ini mungkin saat ini kebangkrutan yang saudara alami? Terus mencoba. Belajar dari Thomas Alva Edison yang akhirnya berhasil menemukan bola lampu saudara. Terus terang terus. Sehingga dia dapat menerangi dunia saudara. Thomas Alva Edison ini memegang 1093 paten penemuan yang diciptakan atas namanya saudara. Ada satu fakta yang menarik tentang Thomas Alva Edison saudara. Yaitu dia mengkritik sebuah surat kabar saudara. Dia menolak disebut gagal saudara. Dia gak mau disebut menjadi orang gagal saudara. Edison memprotes sebuah surat kabar yang menyebut dan menulis gitu ya. Setelah 1000 kali gagal menemukan bola pijar, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Lalu dia bilang ke surat kabar tersebut, ganti. Judul utamanya jangan seperti itu gitu ya. Tadi kan pertama dia setelah 1000 kali gagal gitu. Edison yang disebutnya, gagal tuh Edisonnya gitu ya. Dia minta diganti. Dia gak mau disebut sebagai orang yang gagal gitu ya. Dia minta diganti aja itu tulisannya.
Jadi surat kabar itu menggantinya dengan setelah 1000 kali harusnya kan gagal gitu ya. Setelah 1000 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Luar biasa saudara. Apa yang saudara sedang alami saat ini saudara? Jangan mau kita disebut orang yang berputus asa. Jangan mau kita disebut orang yang tidak ada harapan. Jangan mau kita disebut orang yang gagal. Belajar dari Thomas Alva Edison. Saya bukan orang yang gagal. Saya adalah seorang pemenang. Saya adalah seorang penemu yang luar biasa. Karena dia punya pikiran yang positif. Karena dia seorang yang tidak pernah menyerah, saudara. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itulah kuncinya, saudara. Untuk dapat berhasil, untuk dapat menang. Jadi seorang pemenang ketika menghadapi kekalahan, kegagalan. Dia menganggap kekalahan, kegagalan sebagai proses untuk belajar. Kesimpulannya saudara pada saat hari ini adalah seorang pemenang adalah seorang yang memiliki pikiran yang positif. Yang kedua, seorang pemenang adalah seorang yang memiliki tujuan hidup. Seorang pemenang yang ketiga adalah tidak mudah menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi seorang pemenang yang sejati, saudara. Kita tidak dikalahkan oleh keadaan saat ini. Mungkin COVID-19 belum berakhir, saudara. Kesulitan belum berakhir, saudara. Mungkin saat ini saudara sedang dilema, saudara. Tapi kita percaya ketika kita memiliki pikiran yang positif, tujuan hidup yang jelas, kita tidak mudah menyerah, maka kita akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman di dunia ini. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Di mana kami belajar Tuhan untuk menjadi seorang pemenang Tuhan dalam kehidupan ini saudara. Kami menjadi seorang pemenang dalam pertandingan iman kami Tuhan selama hidup di dunia ini Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Paulus Tuhan. Yang punya pikiran positif, punya tujuan hidup yang jelas Tuhan. Bahkan tidak mudah menyerah. Sekalipun saat mengalami situasi yang sulit Tuhan. Kondisi yang tidak baik Tuhan. Tapi Paulus tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Paulus tidak pernah berhenti mengabarkan Injil Tuhan. Paulus Tuhan boleh menjadi pemenang setia sampai akhir Tuhan. Kami rindu Tuhan kehidupan kami Tuhan boleh menjadi pemenang Tuhan. Dimanapun kami berada saat hari ini Tuhan. Mungkin saat ini yang sedang studi Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan. Tuhan promosikan Tuhan. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Yang berusaha Tuhan. Buat usaha mereka menjadi berhasil Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan di dalamnya ya Bapa. Mari saat ini kita akan pulang. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kami dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bisa menang asalkan Engkau Tuhan di pihak kami Tuhan. Asalkan Engkau Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan terima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merahkan hati kita kepada hadiratnya. Pada wajahnya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin.